وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amanah dari Buya kita, terus menerus kita mendoakan untuk bangsa dan negara, ya, bagaimana tegak hukum seutuhnya di bumi pertiwi ini. Gimana caranya bisa tercapai kedamaian, ketentraman, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh manusia, hewan, tumbuhan, alam, seluruh hamba yang ada di bumi pertiwi. Apa alatnya? Alatnya hukum. Ya, alatnya adalah hukum. Nah, sekarang bagaimana tegak hukum seutuhnya, itu kembali kepada pelaku hukumnya. Pelaku hukumnya siapa? Manusia. Manusialah sebagai pelaku hukumnya. Nah, peradaban suatu negara itu dinilai maju atau tidaknya, berkembang atau tidaknya, itu tergantung dengan ketaatan hukum tadi. Tuh. Semakin penduduknya tadi, manusianya tadi taat dia kepada hukum, nah hukum benar-benar menjadi panglima, dipatuhi, ditaati, tegak hukum seutuhnya, baru bisa tercapai itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, sila kelima, ya. Nah, berarti kembali kepada pelaku hukumnya. Pelaku hukum manusia. Nah, apabila manusianya baik, maka baiklah peradabannya tadi. Tapi kalau hubungan sesama manusianya rusak, maka ya rusak juga peradaban tadi. Nah, berarti kembali kepada manusianya. Manusia kembali kepada sabda Nabi, baik buruk manusia tergantung hati. Fa iza salahat fa salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fa fasadal jasadu kulluhu. Kalau hati manusia itu baik, disolehkan, dibaikkan, maka baiklah keseluruhannya. Tapi kalau hatinya rusak, rusak juga keseluruhannya. Jadi manusia tergantung kepada hatinya. Nah, kan gitu. Nah, sekarang apabila hati manusia tadi patuh dan taat terhadap hukumnya, tegak hukum di dalam diri manusia itu, maka tegak hukum di luar dirinya, tegak hukum seutuhnya. Maka implementasinya dia akan taat terhadap hukum yang berlaku, hukum negara, hukum agama, hukum adat, macam-macam, ya, hukum sosial. Karena hukum itu apa? Hukum itu adalah, kalau bahasanya hukum itu panglima. Jadi hukum itu adalah garis batas antara yang benar dan salah, antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sebab kalau tidak ada hukum tadi, waduh, manusia bisa hidup seperti binatang. Nah itu, ya. Kalau tidak taat, semuanya saling berpegang kepada hukum sendiri, mau menang sendiri, mau main hakim sendiri, wah rusak, terjadi peperangan dan lain sebagainya. Jadi manusianya dulu yang harus diperbaiki.
Bagaimana memperbaiki manusianya? Memperbaiki manusianya berarti memperbaiki hati. Kenapa hati manusia bisa rusak? Hati manusia bisa rusak, jawaban sederhananya karena hati itu lalai kepada Tuhannya, lalai kepada Allah kalau di dalam Islam. Hati manusia tadi jauh dari Tuhan, tidak merasakan kedekatan antara diri hamba dan Tuhan. Gitu. Sebab kenapa? Yang maha adil itu Tuhan. Maka apabila hamba ini jauh dari Tuhan, maka tidak akan timbul rasa keadilan di dalam hati hamba itu. Ya. Nah, apabila hati hamba ini dekat kepada Tuhannya yang maha adil, yang maha benar, yang maha rohman, yang maha rohim, nah, maka sifat hamba itu akan tertular. Muncullah rasa keadilan, muncullah rasa kasih sayang, muncullah rasa cinta terhadap kebenaran dan lain sebagainya. Karena kenapa? Dekat hati kepada Tuhan, terpancar dari dalam hatinya. Sama seperti ketika kita mendekat kepada api, semakin dekat kepada api, semakin terasa rasa panasnya. Semakin menjauh dari api, ya semakin hilang rasa panasnya. Nah, kan gitu. Nah, ini kias saja. Maka jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah agama. Maka kembali kepada Quran, Tuhan perintah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Nah, itu Al-Maidah ayat 35. Hai orang beriman dulu yang dipanggil tuh ya. Hai orang beriman. Berarti hakikatnya sebetulnya setiap manusia itu sudah beriman sebenarnya, cuman lupa. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Taatlah engkau kepada Allah. Taatlah engkau kepada Tuhanmu. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan. Wasilah ini jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, untuk kembali kepada Tuhanmu. Di mana jalan kembali menuju Tuhan? Jalan kembali menuju Allah adalah agama. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing mikirnya. Wasilah yang dimaksud itu adalah agama. Sebab agama itu wasilah, jalan kita untuk kembali kepada Allah, kembali mendekatkan hati kita kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi tujuan beragama ya, untuk kembali kepada Allah, ya, bukan yang lain. Tujuan beragama itu bukan untuk cari rezeki, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk cari pamor atau popularitas supaya terkenal, bukan untuk mendapat pujian orang banyak, bukan. Ya, tujuan beragama ya Allah, tujuan berislam ya Allah, agar diri kita selamat kembali sampai kepada Allah, sampai kepada Tuhan. Nah, ini